Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini. Mas Don, ini ngeri-ngeri sedap nih, saya jadi ingat tadi suaranya Pak Herudin, siapa yang suka Sultan Batu Gana kan? Setiap saya undang di sini ngeri-ngeri sedap, akhirnya ngeri betul ya kan? Ngeri betulan. Ngeri betulan. DWP berani nggak kira-kira untuk melakukan sebuah terobosan dengan mengorbankan teman-temannya? Dalam kasus Sultan Batu Gana, kalau kita mau membandingkan, dia kan tidak jadi justice collaborator. Dan sampai sekarang dia masih nolak menerima uang. Ngotot. Dalam kasus DWP, kalau dia menawarkan diri menjadi seorang justice collaborator, itu sebenarnya sudah sinyal positif, sinyal bagus lah kira-kira seperti itu untuk membongkar. Tapi kan KPK juga pada posisi yang tidak bisa sekonyong-konyong langsung menerima status sebagai GC, justice collaborator. Karena menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, ada beberapa kualifikasi orang bisa menjadi justice collaborator. Dan tidak perlu juga sekarang kemudian KPK mengeluarkan surat justice collaborator, itu juga bisa nanti sebelum KPK memberikan tuntutan pun dia masih bisa nanti di persidangan memberikan justice collaborator. Kenapa, Mas Doni? Karena dalam prakteknya di BAP dia ngomong A, B, C, D, E orang yang diduga terlibat, tetapi kemudian dia menyangkal di dalam persidangan, kan repot. Nah, oleh karena itu, dalam banyak pengalaman KPK, dia tidak langsung otomatis memberikan status justice collaborator, tapi kemudian melihat bagaimana dia bekerja di persidangan untuk membongkar keterlibatan-keterlibatan. Sebenarnya kalau tadi ada pengacara DWP menonton hari ini, harusnya dia mau melibatkan atau membongkar keterlibatan anggota-anggota DPR lainnya, karena itu justru akan meringankan kliennya. Maksudnya sebut nama begitu? Betul sekali, sebut nama. Dan tidak hanya DWP tentunya, karena yang ngasih uang, yang mendistribusikan, tahu detail, tempat, jumlah, tentu adalah perusahaan yang memberikan kickback kepada anggota DPR. Nah, dialah kemudian harusnya bekerja aktif untuk membongkar keterlibatan. Saya pikir beberapa clue sudah ditemukan oleh KPK, prediksi saya. Ketika KPK mulai menggeledah, memanggil Budi, memeriksa ruangan Yudi, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa dia patut diduga mengetahui peristiwa pidana ini terjadi, dan kemudian patut juga diduga terlibat di dalam peristiwa pidana. Atau mungkin pemeriksaan harus bawa brimob pakai senjata begitu ya, biar keluar semua namanya. Tapi begini, sebelum ke Anda Pak, ini kalau kita bicara proyek, banyak sekali proyek, ya. Kalau sampai setiap orang pegang satu proyek, sementara proyeknya banyak, asumsi Anda, apakah semua anggota di Komisi 5 ini pasti pegang proyek? Sebenarnya tidak bisa dipastikan ya. Karena saya begini Mas, kenapa saya sering menggunakan terminologi oknum Mas Doni? Saya dalam banyak hal masih menemukan banyak anggota DPR yang mau bekerja baik. Saya menemukan bekerja baik artinya apa? Bekerja baik, nggak mau terima uang, tapi benar-benar bekerja. Saya menemukan beberapa orang seperti itu, masih ada. Nah, ketika saya mengeneralisir semua anggota DPR seperti itu, mereka merasa, wah percuma saja saya menjadi pembeda di antara lainnya. Toh saya juga dianggap masih sama. Makanya saya sering menggunakan terminologi oknum. Tapi yang enaknya begini Mas Doni. Tadi di slide ditampilkan bahwa anggaran infrastruktur kita tahun 2015 adalah 290 triliun rupiah. Anda bisa bayangkan kalau 20% saja disunat, itu artinya ada sekitar 60 triliun uang menguap. 60 triliun uang itu menguap. 2% aja ya. Betul. Oke, beginilah. Itu 20% loh ya. Permainan 20%. Belum nanti permainan di markup komponen itu yang baru itu banyak pintunya ternyata ya. Itu saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini. Tapi Pak Malkan, what next dan apa yang harus dilakukan untuk antisipasi? Jadi begini, pertama fungsi DPR juga itu harus dipahami bahwa mereka memang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan kesempatan menangani proyek, menangani program. Mengapa? Karena itu aspirasi. Dia dipilih dari daerah yang bersangkutan. Itu yang saya maksud tadi. Tapi bahwa, ini kan bukan dapilnya. Tunggu tuh, ini yang saya katakan. Harus dipahami juga bahwa inilah persoalannya. Bahwa selama anggota DPR itu memperjuangkan dapilnya dan itu merupakan aspirasi, maka kalau dia mendapatkan kesempatan itu, sebenarnya tidak perlu, apalagi kalau tidak ada sogok menyogok, tidak ada suap menyuap, itu harusnya bisa dihargai karena dia berjuang untuk kepentingan masyarakat. Dia mewakili betul masyarakatnya. Persoalan sekarang adalah kalau ada anggota DPR berjuang mendapatkan program,
mendapatkan alokasi dana di luar dapilnya. Dan ini saya kira bisa kembali kepada fraksinya mereka, bahwa dilarang keras anggota DPR untuk memperjuangkan aspirasi atau di luar apapun bentuknya itu program di luar dapilnya mereka. Kalau di dapilnya mereka, dia perjuangkan, pertama kita memahami, memaklumi bahwa dia perlu membalas jasa-jasa pemilihnya itu dengan cara memberikan program. Bahwa nanti terjadi apa-apa, kita bisa melihat bahwa orang memang orang bebal. Jalur pertanggungjawabannya masih jelas gitu. Tapi Pak, jangan lupa Pak, itu mungkin bisa terwujud kalau partai tidak menjadikan wakil rakyat kita, anggotanya itu sebagai ATM atau sales eksekutif di DPR. Ya, saya tidak sampai di situ karena saya bukan lagi anggota DPR, tidak merasakan lagi perlakuan partai kepada anggota DPR. Saya tidak boleh ngomong, saya tidak rasakan. Ada etikanya. Tetapi yang pasti partai, fraksi dan anggota DPR ke depan harus berpikir lebih baik lagi. Bahwa kita duduk di sini karena dipilih oleh rakyat. Bahwa sama dengan sopir, niatnya sudah baik, dia jalankan mobil itu, tiba-tiba dia nabrak pohon, bukan karena unsur kesengajaan, tapi ada masalah-masalah lain. Lalu mau diapakan? Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua anggota DPR itu bisa selamat sampai dengan masa jabatannya berakhir. Tapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, kita berharap tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada apa. Benar-benar kecelakaan. Preventifnya yang penting Orang mau naik mobil, kecelakaan bisa terjadi. Partai memang harus berusaha supaya seminimal mungkin anggota-anggota DPR itu tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang bisa berpikir untuk mereka melakukan hal-hal yang jangan jadi agen setor gitu kan. Itu harus. Baik, Bapak-bapak terima kasih. Saya juga harus komit seperti kata Anda tadi Pak untuk tidak korupsi waktu. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Terima kasih sudah bergabung sama kami.